Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel FK7. Nah, teman-teman, saya sangat yakin bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden di tahun 2024. Pak Prabowo akan menang. Namun di sini banyak sekali yang tidak suka sama Pak Prabowo dan banyak sekali juga yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Banyak sekali juga komentar-komentar pedas terhadap Pak Prabowo karena mereka yang tidak suka sama Prabowo akan mencari cara untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Nah, pada video kali ini saya akan bacakan beberapa komentar pedas terhadap Bapak Prabowo. Namun buat kalian pendukung Prabowo, jangan termakan omongan orang dan jangan mudah percaya omongan orang karena mereka yang tidak suka sama Prabowo akan selalu ingin menjatuhkan Prabowo. Nah, inilah komentar yang pertama. Kenapa Pak Prabowo sangat ambisius ingin menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Bapak sudah 3 kali kalah loh. Apakah Bapak ada kepentingan pribadi atau ada kepentingan buat rakyat Indonesia? Tapi itu semua tidak akan memudarkan saya dan keluarga tetap mendukung Bapak. Bapak itu seperti halnya seorang laki-laki yang sedang mengejar cinta wanita yang diinginkan. Walaupun beberapa kali ditolak sebelum jalur kuning melengkung, Bapak tetap berjuang. Dan wanita yang Bapak kejar-kejar atau perjuangkan akan luluh bisa menerima Bapak sepenuhnya. Bagaimana dengan sejarah Bapak 3 kali kalah? Insya Allah hati rakyat atau masyarakat Indonesia luluh atas perjuangan Bapak. Bismillah 2024 jatah Bapak karena Bapak orang paling tulus untuk rakyat Indonesia. Orang jujur di Indonesia harus siap dengan cacian, fitnahan dan banyak pasti ingin menjatuhkan Bapak. Semangat terus Bapak, kemerdekaan yang penuh cinta dan ketulusan. Nah, ini ada juga komentar yang sangat pedas. Lebih daripada ini saya akan bacakan. Saya punya catatan soal ini. Pak Prabowo sama sekali tidak pernah melaporkan, mengancam, apalagi memenjarakan siapapun yang menghina, mengkhianati, dan memfitnah dirinya. Pak Prabowo sangat menghormati hak masyarakat untuk mengatakan apapun tentang dirinya. Kedua, Pak Prabowo 10 tahun jadi oposisi di era demokrasi sehingga banyak jejak digitalnya sebagai oposisi. Nah, video-video lama saat jadi oposisi itulah yang disebarkan oleh buser jubir paslon lain. Kita memaafkan dan kita maklumi karena Anies Baswedan tidak pernah jadi oposisi di era demokrasi. Anies jadi menteri selama 2 tahun, jadi gubernur 5 tahun. Semua jabatan itu dinikmatinya di era demokrasi di zaman Pak Jokowi. Bahkan lebih dulu Anies Baswedan menjadi pejabat daripada Pak Prabowo. Bahkan ketika Anies sudah jadi pejabat, kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo masih jadi oposisi? Pak Prabowo itu serius jadi oposisi, tapi ketika diberikan kepercayaan jadi menteri, dia 100% loyal sama Presiden Jokowi. Ada 4 faktor pendorong persatuan Pak Jokowi dan Prabowo. Pertama, doa Mbah Mun, seperti pengakuan Gus Baha dan tentunya doa dari banyak sekali tokoh masyarakat. Kedua, keinginan dan komitmen kedua tokoh untuk kemajuan Indonesia. Yang ketiga, mengakhiri polarisasi di masyarakat dan memulai tradisi mulia. Keempat, faktor tantangan global dan terbukti ada COVID-19, perang dan berbagai krisis lainnya. Oh ya, Prabowo itu siap pemimpin dan siap dipimpin. Pak Prabowo dan Pak Anies sama-sama pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Bedanya Pak Anies diberhentikan jadi menteri oleh Pak Jokowi dan setelah diberhentikan Pak Anies malah mendatangi Pak Prabowo. Kita juga perlu tahu kalau partai-partai yang mengusung Pak Anies itu juga bukan sepenuhnya partai oposisi. Mereka punya beberapa menteri, mereka punya orang-orang di kementerian, punya orang-orang di banyak badan dan lembaga negara. Mereka juga punya banyak orang-orang di pemimpinan daerah dan lain-lain. Nah, komentar selanjutnya. Prabowo, Anda harus jadi presiden, saya nggak mau tahu Pak. Saya rela menjadi relawan pendukungmu seorang diri tanpa bayaran sepersen pun untuk memperoleh suara. Untuk Anda dari kalangan anak muda yang selama ini kecewa dan nggak mau tahu tentang politik negeri ini. Tapi saya telah sadarkan bahwa satu suara mereka untuk menentukan nasib negara. Dan dari kalangan orang yang baru pertama kali dapat kesempatan memilih mereka, masih awam dan saya
dan saya telah arahkan untuk memilih Bapak. Satu lagi kalangan pencari kerja yang kecewa dengan lapangan kerja negara kita yang harus masuk dengan orang dalam. Mereka sekarang tahu siapa Anda, Prabowo. Bismillah, di tangan saya sudah banyak suara untuk Anda. Nah, berarti ini adalah pecinta Prabowo ya, benar-benar mendukung Prabowo. Nah, komentar selanjutnya, jangan pernah lihat kolom komentar ya Pak. Meskipun saya tahu hati Bapak seluas samudra, tapi saya ikut sedih baca komen pendukung sebelah di IG Bapak. Padahal apa untungnya sih? Heran banget jadi manusia iri dengki. Segitu takutnya Pak Prabowo jadi presiden. Ya ampun deh. Komentar selanjutnya. Jika Jokowi tidak akan sadar atau berubah, saya mengetuk Prabowo aja buat jadi kesatria agar mundur dari pencapresan 2024 beserta cawapresnya. Dengan begitu, walaupun kemungkinan Bapak tidak akan pernah menjadi presiden, tapi Anda menyelamatkan bangsa dari korupsi, kolusi, nepotisme, mafia hukum, dan oligarki, serta akal sehat. Jadilah kesatria buat rakyat. Nah, ada yang komentar, Pak, gimana nih kapal Israel masuk ke Indonesia ke beberapa titik? Bapak seharusnya lebih tegas lagi. Sebagai Menteri Pertahanan juga, jangan sibuk nyapres juga. Masa kalah sama Malaysia? Udah nggak ada lagi yang berlabuh kapal Israel di sana. Masya Allah, hampir 90% komennya harapan agar Anies Baswedan yang menjadi presiden dan Amin menang Pilpres Pileg 2024. Nah, berarti dia pendukungnya Pak Anies. Kalau pendukung 02 mengatakan yang komen di akun ini buzzer, kalian salah bro. Itu bentuk dan bukti bahwa yang dikehendaki rakyat itu bukan siapapun, tapi Anies Baswedan yang dikehendaki jadi pemimpin mereka. Kalau buzzer dapat bayaran, lah ini kan kami kuota pulsa beli sendiri. Sampai di sini, paham kan? Nah, dia pendukung Pak Anies. Ada juga yang komentar, 2 kali dukung dan pilih Prabowo, maaf ya, tahun 2024 beralih ke Anies karena tak suka pendampingnya. Semoga tahun 2024 Allah Subhanahu wa taala memberi keridhaan kepada Pak Anies jadi presiden di tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada satu komentar yang sangat pedas yang tidak suka sama Pak Prabowo, yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Komentarnya begini, kalau rumah tangga aja tidak bisa diurus, gimana urus rakyat? Kalau Anies, alhamdulillah bisa urus semuanya, terbukti, fakta, nyata, dan jelas. Anies terbukti, ESG-nya oke, emosional, spiritual, kontennya tak diragukan, paket komplit, luar dalam. Mah Pak Anies. Nah, dia pendukung Pak Anies, tapi saya adalah tetap mendukung Pak Prabowo karena saya sangat yakin Prabowo akan menjadi presiden, yaitu lanjutan dari Pak Jokowi. Oke, sampai di sini. Bila kalian ada ingin mengkomentar, silahkan komentar di bawah. Nanti komentar kalian akan saya bacakan pada video selanjutnya. Tetap kita dukung Prabowo Gibran menang, pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.